Tidak ada perbuatan seorang mukmin atau mukminah kecuali ia akan mendatangkan pahala dengan catatan dia mengamalkan sunnah atau adab-adabnya. Jadi itulah nikmatnya hidup, nikmatnya menjadi seorang mukmin atau mukminah. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya dan perbuatannya dan juga takrirnya banyak menjelaskan seluruh aspek-aspek atau aktivitas hidup ini. Dan selalu petunjuk beliau itu memberikan manfaat baik lahir maupun batin. Misalnya tentang mandi wajib. Nah, ini terutama kaum remaja ya yang mungkin masih awam dalam hal tata cara mandi wajib ini. Ini perlu dijelaskan secara syariat supaya mendapatkan pahala. Tapi saya kira bapak-bapak, ibu-ibu, para pengantin muda atau juga mungkin yang sudah senior, sudah menikah lama tetapi belum mengetahui tuntunan Islam, tetap penting untuk mengetahui bagaimana tata cara mandi wajib dan adab-adabnya yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum saya menceritakan bagaimana tata cara dan adabnya tersebut, kita harus mengulang-ulang dulu ya tentang sebab-sebab seseorang wajib mandi. Jadi ini bukan mandi harian, bukan mandi biasa, tetapi karena ada sebab-sebab syar'i, sebab-sebab tertentu yang menyebabkan orang per orang wajib mandi sesuai dengan tuntunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang menyebabkan wajib mandi itu adalah berjima. Jadi suami istri nih melakukan hubungan suami istri begitu, maka dia wajib mandi. Baik inzal ya, keluar mani maupun tidak. Pokoknya selagi dua khitan, dua alat kelamin bertemu itu wajib mandi sesudahnya. Ini sebab pertama. Jadi ya yang sudah bersuami, yang sudah beristri tentu mandi wajib merupakan aktivitas rutin meskipun bukan harian. Karena itu kalau tidak diamalkan adab-adabnya, tidak dilakukan seperti tuntunan Rasulullah SAW, lalu bagaimana dia mendapatkan pahala? Nah, ini ruginya di situ ya. Yang kedua yang menyebabkan wajib mandi adalah mimpi basah. Wah, ini mimpi basah ini terutama dialami oleh kaum remaja yang belum menikah. Biasanya begitu, karena secara medis ya, orang yang sudah balik itu dia akan mengalami satu perubahan psikis ya, satu perubahan psikologis juga biologis yang menyebabkan air mani ya, air mani itu tersimpan mengendap di ya pada posisinya begitu. Kemudian pada suatu saat dia harus keluar. Kalau tidak keluar, kemudian bisa jadi sakit ini secara medis. Karena itu Allah memberikan jalan dengan mimpi basah ini. Jadi hampir pasti, bahkan pasti setiap remaja akan mengalami mimpi basah ini. Nah, ketika mimpi basah itu dia tidur kemudian keluar mani, maka wajib dia mandi sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW urut-urutannya begitu dan tata caranya. Yang ketiga, keluar mani yang ketiga. Kalau tadi mimpi basah lalu keluar mani ya saat tidur itu, kalau sekarang keluar mani tapi bukan waktu tidur. Jadi memang ada rangsangan seksual kemudian air maninya keluar. Nah, ini pun menyebabkan seorang wajib mandi ya. Oke, yang ini tidak kita bahas, sudah jelas ya. Yang keempat, ini sebab terakhir nih. Seorang perempuan yang berhenti haid dan nifas itu wajib mandi. Haid yang pada umumnya sekitar 3-5 hari itu pada umumnya begitu. Mungkin ada yang lebih ya sampai 7 hari. Dan nifas itu paling sedikit ya 1 tetes darah. Begitu, itu kalau sudah berhenti haid dan nifas seorang perempuan wajib mandi. Jadi bukan mandi kayak mandi harian, tapi ada urut-urutan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana tata cara dan adabnya? Ini yang perlu diingat-ingat ya. Yang pertama, kalau mandi wajib itu didahului dengan mencuci kedua tangan ya, digosok seperti kita mencuci tangan untuk wudhu itu loh. Cuma bedanya di sini diusahakan pakai sabun ya. Di tangan dicuci, dibersihkan, digosok. Ya, bagi sebagian jamiah ada yang menekankan baca niat
Ya, niatnya dilafazkan bagi sebagian kaum muslimin, tapi sebenarnya cukup dengan membaca basmalah. Kalaupun mau diniatkan itu boleh-boleh saja, supaya konon katanya menguatkan niat ya, menguatkan maksud bahwa ini adalah untuk mandi wajib bukan mandi biasa. Mereka membaca ya, atau saya juga pernah mendapat materi ini ya waktu kecil, karena background keilmuan saya atau sanad keilmuan saya ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ya, yang setiap aktivitas itu banyak niatnya yang dilafazkan. Nah, ketika ini pun sama, saya diajari membaca nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala, misalnya begitu ya. Itu enggak apa-apa saya kira. Cuma itu untuk istihad para kiai kita saja, ya kiai terdahulu, supaya mengokohkan niat, maksudnya begitu ya. Tidak membaca itu pun tidak masalah, tapi yang penting niat kita bahwa ini adalah untuk mandi wajib. Nah, setelah membasuh kedua telapak tangan itu lanjut dengan membasuh kemaluan. Jadi dibersihkan ya. Mungkin bagi perempuan digosok agak bagian dalamnya sedikit begitu ya. Yang ini pun dianjurkan juga memakai sabun. Kalau dulu Nabi menyentuh tangannya, ditepukan ke tanah ya kalau Nabi dulu. Kalau sekarang bisa diganti tanah itu dengan sabun ya, dan semisalnya, sehingga bersih begitu. Setelah selesai membasuh kemaluan, lanjut ke berkumur-kumur. Ya, seperti ini lanjutan dari tadi membasuh kedua telapak tangan itu, diselingi membasuh kemaluan, kemudian lanjut berkumur-kumur, seperti hanya kita berwudu untuk sholat begitu. Berkumur-kumur, lalu istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu menyeret air ke hidung, istinsar itu mengeluarkan. Berkumur-kumur, satu cidukan, sebagian ke mulut, sebagian ke hidung, lalu dikeluarkan. Kemudian setelah itu membasuh muka. Ini sesuai dengan urutan wudhu ya. Dibasuh seperti biasa. Lalu membasuh kedua tangan juga seperti halnya wudhu sampai ke siku ya. Lalu mengalirkan air di atas kepala. Ini bedanya, kalau wudhu kan cukup dengan mengusap kepala, ini ya agak dialirkan ya di kepala ya. Dialirkan kepala, bahkan bagi yang berambut, apalagi yang tebal, apalagi yang panjang, itu disiang-siangi. Jadi pastikan pori-pori kepala itu kena air gitu. Nah, setelah selesai kepala ini, telinga ya. Lalu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Mengalirkan air ini disunahkan ya. Adabnya adalah mendahulukan badan sebelah kanan saat menyiram air ini. Jadi kanan dulu, menganan. Karena Nabi SAW itu yu'jibuhut tayammun. Beliau disenangkan dengan tayammun, mendahulukan yang kanan-kanan. Apa saja kalau ada dua, kanan kiri, beliau mendahulukan yang kanan ya, dalam hal yang positif tentunya. Terus begitu mengguyur ke seluruh tubuh ya, mendahulukan yang kanan. Kemudian pastikan pori-pori itu dari kepala hingga ujung kaki itu basah. Jangan sampai ada yang terlewat bagian badan tidak kena air ya. Kita tentu kultur kita di Indonesia hari-hari ini ya pasti pakai sabun begitu ya, mandinya itu supaya lebih bersih lagi. Nanti kepala itu tadi bisa juga pakai sampo sehingga lebih bersih. Ini tentu merupakan bagian dari adab. Nah, setelah selesai menyiramkan badan, membersihkan badan seluruhnya dari atas sampai bawah, terakhir mencuci kedua kaki. Jadi ini rangkaiannya begitu. Kita murojaah sedikit ya. Yang pertama itu mencuci kedua telapak tangan, membasuh kemaluan, kemudian berwudu lanjutkan, berkumur, istinsyak, istinsar ya kan, menyeret air oleh hidung dan mengeluarkannya, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengalirkan air di kepala, telinga, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Terakhir diakhiri dengan mencuci kedua kaki. Ya, ada yang menyunahkan lagi atau lebih beradab lagi kalau pindah mencuci kakinya, misalnya gitu kan, pindah tempat, karena Nabi dulu pindah tempat ya, boleh, tidak apa-apa ya. Tidak pun di situ karena mandi kita di tempat yang sama ya tidak masalah saya kira. Kemudian catatannya, boleh tidur dalam keadaan junub ya. Jadi misalnya si suami istri junub ya malam hari lalu tidur, itu tidak apa-apa. Tetapi sebaiknya berwudu dulu ya sebelum tidur itu, meskipun dalam keadaan junub. Lalu mandinya esok hari itu tidak mengapa.
Dan juga junub itu tidak membatalkan puasa. Jadi misalnya hubungan suami istri itu habis sahur, kemudian tidur, adzan subuh berkumandang, dia belum mandi. Nah, mandinya habis adzan subuh berkumandang, itu juga tidak mengapa. Hal yang unik lagi, mungkin ini termasuk sunnah Nabi yang unik ya. Suami istri itu boleh mandi bersama. Nah, ini untuk intima atau keakraban suami istri itu memang sesekali bolehlah suami istri mandi bersama ya, saling membersihkan dan seterusnya, sehingga keakraban, rasa cinta, rasa kasih sayang suami istri itu tetap terjaga, terpelihara. Semua ini bagian-bagian atau urutan-urutan yang apa saya uraikan tadi itu merupakan sunnah dan adab. Kalau dikatakan nanti kalau tidak begitu apakah mandinya tidak sah? Oh ya tidak. Jadi ini urutan-urutan yang dicontohkan oleh Nabi SAW sehingga kita bisa menirunya dan kita berniat untuk mencari pahala. Kalau tidak begini ya mandinya sah, hadas besarnya hilang gitu. Tetapi mungkin pahalanya tidak sebesar yang kita raih saat kita mengikuti tata cara dan adab yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW.